kekuatan untuk bergerak, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau misalkan masih kuat, tidak boleh. Seperti sabda Nabi SAW, tidak dihalalkan orang, yaitu apalagi orang kaya dan orang yang kuat minta-minta. Tidak boleh. Minta-minta itu apa? Ngemis. Ya. Tidak boleh. Kata apa? Di sini Rasulullah mengatakan tidak boleh ya. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan wa qala alaihi salatu wasallam la tazul mas'alah bi ahadin hatta yalqallahu wa laysa ala wajhi mus'atullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masih membahas tentang mengambil hartanya manusia, yaitu hartanya seseorang saudara yang muslim. Yang sudah dijelaskan kemarin bahwa mengambil sesuatu yang remeh. Yang remeh itu contohnya seperti dicontohkan sama Nabi, yaitu sebuah tongkat. Ya. Tongkat itu kan bisa macam-macam ya, bisa dari, kalau orang Hadramut itu kadang tidak mau ruwet ya, tidak simple tongkatnya itu. Potong dahan tak dipasang sama kayak karet gitu, sudah jadi tongkat. Ya, itu kan benda remeh kan. Maksudnya sesuatu yang kita bisa dapatkan di mana saja gitu loh, tongkat itu. Kadang kalau pendaki-pendaki itu kan ambil tongkat pakai kayu, macam-macam. Ambil sesuatu yang remeh itu saja ancamannya besar dari Allah Ta'ala. Apalagi sesuatu yang besar ya. Apalagi kalau sudah namanya potongan-potongan ini banyak ya, potongan BPJS dan lain-lain ya, di negeri sesuatu ya. Di negeri ya itu banyak potongan-potongan dan ujung-ujungnya ya diambil juga ya. Nah itu ngambil haknya orang, apalagi seorang muslim ya, itu dosanya besar ya. Bahkan bahkan kalaupun pencuri itu kalau sudah 1 dinar. 1 dinar tuh setara, kalau sama uang sekarang ini setara selama 2,5 juta. Mungkin 2,5 juta, 3 juta lah sekarang. Kalau ngambil segitu itu sudah potong tangan. Lah ini yang ngambil 271 triliun ini mau dipotong sampai mana? Iya. Ini cuma 3 juta loh. Sudah dipotong tangan, 1 tangan. 3 juta 1 tangan. Ini 271 apa? Dia mutilasi. Segala macam. Ya, ini haknya orang Indonesia semua diambil sama dia. Ya apa? Nah, kata berani kayak gitu. Ya apa nanti di hadapannya Allah Ta'ala ya. Kalau dia mencuri seperti itu ya. Dan bagaimana banyak cara-caranya, yaitu mengambil uangnya seseorang muslim, yaitu salah satunya dengan dia itu sumpah palsu ataupun dia dengan saksi palsu ya. Apalagi kalau sudah sumpah ya, yang kemarin kita bahas waktu itu. Apalagi kalau sudah sumpah itu sudah ya, kalau sudah namanya Allah Ta'ala yang dipermainkan sudah ya. Bukan cuma laknat yang dapat dari Allah Ta'ala, dapat murkanya Allah Ta'ala. Kalau sampai tahu karena apa? Murkanya Allah itu lebih besar daripada laknatnya Allah ya. Kalau laknat itu masih bisa dimaafkan, tapi kalau murka itu susah untuk dimaafkan sama Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah. Dan ini cara yang selanjutnya, wa min akli amwalin nas bil batil ma ya'khudul hukam wal ummal min rusya wal hadaya. Rawashat al-hakam hadaya al-amal min syuhud al-haram wa qad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi wal ra'is wa huwa sa'i bainahuma. Wa qala alaihi salatu wassalam hadayatul amal qulul wal amal hum alladhi yasta'miluhum sultan alal umur. Dan dari makan hartanya manusia dengan cara yang batil, cara yang tidak benar, cara yang tidak bagus, cara yang rusak. Apa itu? Dengan ngambil yaitu hukam. Hukam ini hakim ya. Para hakim atau para pemerintahan, wal ummal ataupun para pekerja, pegawai ya. Ataupun para pegawai
dari apa? Dari mensuap ataupun hadiah. Ya. Nah, ini tidak beda jauh sebenarnya, cuma karena Imam Haddad ini membedakan mana itu yang mensuap, mana itu yang hadiah ya. Dan apa rawasyat dan apa namanya tentang suap kepada hakim dan hadiah kepada pada pegawai itu termasuk syuhud haram, dari termasuk yang haram. Hadiah yang bagaimana? Ya. Hadiahnya ini contohnya seperti ini. Contohnya kalau apa ya? Kalau suap itu kan kita sudah paham kan ya. Kalau suap itu seperti contohnya kalau misalkan ada persidangan ya. Ini yang disidang orang anak kaya. Dibayar anunya hakimnya bilang anak-anak tidak bersalah. Seperti itu ya. Sudah jelas-jelas bukti segala macam terpapar segala macam udah bersalah. Kenapa tidak bersalah? Ono duit. Lek ono duit gak bersalah, ono bersalah. Ya. Kan hukumnya di negeri ini kan kayak gitu kan ya. Yang ada uang tidak bersalah. Yang tidak ada uang bersalah. Bayangkan sampai mungkin pernah sering lihat orang yang nyolong sandal, mukanya orang yang nyolong, bukan nyolong sandal ya. Kenapa enggak yang nyolong sandal? Orang yang nyolong HP sama orang yang nyolong 271 T. Gantengan sini dia. Ya jelas 270. Ini yang nyolong HP sentek pisan. Bengep gitu. Ini yang duit TT-an dicolong enggak ada, masih rapi, wala masuk penjara. Bukan cuma penjara itu, bukan hukumannya, bukan tidak pantas penjara itu, sudah mutilasi itu. Orang 3 juta aja sudah harus potong tangan kok. Kalau ikut syariat Islam, ya. Indonesia ini mayoritasnya saja Islam. Cuma penduduknya diragukan keislamannya. Ya. Bayangkan contohnya kayak Malaysia itu, bagus ya. Karena contoh kayak boikot sampai gerai-gerai itu ketutup sampai berapa ratus gerai, 10.000 gerai yang tak baca itu 10.000 gerai KFC, McD dan lain-lain yang Israel tutup karena rugi, karena orang Malaysianya tidak mau, mereka bertekad tidak mau. Di sini ya Allah, di sini bukan kayak apa ya, kalau misalkan McD sama KFC itu mungkin kalau ibu-ibu masih nyenangkan hatinya anak-anak, tapi tidak pantas. Kan selainnya itu kan masih bisa. Ini Starbucks ini loh, kayak apa? Kopi kapal api 5.000 enak. Iki kopi seket sakmono mahal, cuma menang gambar tuh, di foto. Tidak boleh ya. Jadi Indonesia ini harusnya yang dia itu mayoritas Islam lebih gencar daripada Malaysia, ya. Harusnya seperti itu. Kapan ya kita? Jadi tapi kita yang tahu wajib kita ya boikot. Padahal sudah MUI itu sudah sudah matok palu ngomongnya harum. Wis ngomong harum, sik dipangan. Ya. Kan maksudnya patokannya orang Indonesia untuk halal dan ulamanya kan MUI kan ya. Kenapa mereka masih makan ya? Udah apa-apa, ada halal Indonesia. Anyar maneh. Ya. Sudah dijelaskan haram kok dipakan kayak. Penting tidak makan babi ya, sama wae lebih parah daripada babi. Ya. Makan darahnya manusia ya. Ya. Lebih parah daripada babi. Kalau kita makan yang sesuatu yang dukung Israel itu ya, apapun itu ya. Meskipun hal-hal yang kecil ya. Nah, gambarannya suap ini bagaimana? Gambarannya suap ini dia sesuatu yang dia itu ngasih kepada hakim. Ngasih suap ini gambarannya dari bawah ngasih yang ke atas. Kalau hadiah dari atas ngasih yang ke bawah. Kadang hadiah dari bawah ke atas. Cuma ini hadiah yang haram kadang. Saya jelaskan dulu yang suap. Yang suap ini gimana sih? Suap ini misalkan seperti tadi pengadilan ataupun sesuatu, contohnya yang kecil saja. Apa misalkan? Contohnya kayak sesuatu kayak di kita pandang misalkan sesuatu kayak tidak berguna, ini saja sudah termasuk suap ya. Biasanya orang Indonesia ini tidak nyadar ya. Kon menengo. Aku nang kene kon menengo anan di gini. Buat atau kono sesuatu. Itu termasuk suap loh.
Hati-hati. Ini kecil, benda yang kecil. Yang kelihatannya kita tidak kelihatan mata. Cuma apa? Ini termasuk suap, hati-hati. Ini bukan hadiah, ini suap namanya. Seperti itu. Misalkan ya, contoh udah melakukan apa misalkan, ketahuan. Coba menang, tak kayak duit. Ini suap ini. Seperti ini ya. Nah, terus gambarannya hadiah itu seperti apa? Hampir sama, cuma bedanya dia dari atas ke bawah. Contohnya kalau misalkan apa namanya, ini si karyawan dibikin tidak tenang, dibikin apa segala macam, mau keluar misalnya, mau keluar dari kerjaan tapi tetap dikasih hadiah. Ini tidak apa-apa. Pokoknya istilah kata, contohnya si karyawan ini tahu kejelekannya bosnya, supaya tidak kasih tahu ke yang lain, dikasih hadiah terus. Ya, nanti dibaiki terus, sekiranya dibaiki terus dikasih hadiah itu. Nah, itu haram juga. Karena apa? Karena nutupi kejelekan aib, bukan aib yang ya. Maksudnya ya kejelekan yang dimana merugikan orang, ya. Ditutupi sama si karyawan ini ya. Itu hadiah, ya. Contohnya hadiah. Dan Nabi SAW bersabda, yang suap, yang menyuap, dan orang yang yang orang yang penengahnya di dalam suap itu yang bahwa sa'i bainahuma. Mereka sa'i, maksudnya sama semua. Maksudnya apa? Dilaknat sama Allah Rasulullah SAW. Jadi semua itu yang rosi, yang murtasi, yang warais, yang segala macam yang berbentuk suap itu apa? Yang bentuk suap itu semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan hadiah, kata Rasulullah SAW, hadiah bagi para pegawai itu apa? Gulul, belenggu. Belenggu apa? Ya belenggu di neraka. Ya, belenggunya mereka di neraka. Jadi hati-hati. Ya, kalau misalkan kita nerima hadiah, kita tanya hadiahnya kayak apa. Nah, hadiah yang termasuk haram itu serangan fajar. Ya. Ini kita anggap remeh. Serangan fajar itu termasuk termasuk hadiah yang haram. Benar hadiah tapi haram. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak milih dia, nanti kita seakan-akan makan hartanya dia. Kalau kita milih dia, nanti jelek tambahan. Yang kalau kita milih dia jelek. Nah, tidak boleh ya. Kalau kita milih pemimpin yang bagus ya. Jangan pemimpin yang jelek ya. Yang janjinya makan siang jadi sarapannya. Jangan ya. Jangan milih yang seperti itu. Wa mimma yata'akkad ihtirazanhu wa yata'ayyan 'alal kulli mu'min ayyasunu nafsahu minhu. Mas'alatun nas illa inda darurah aw haja syadidah. Allati la budda minha la ghani anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu mas'alatul ghani falalladhi mirratun masawi wal mar'atu hiyal gawi marratun hiya. Dan yang dikuatkan juga penjagaannya yaitu apa? Membantu setiap orang muslimin. Ya. Membantu semua orang muslimin ayasun nafsu minhu masalat indatur. Bukan membantu, kayak apa? Meminta tolong kepada orang mukmin. Minta tolong maksudnya minta tolong gimana? Ngemis. Jadi kita harus jaga-jaga atas apa? Ngemis, tak boleh ngemis ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Illa inda darurat, kecuali kok kita darurat memang tidak bisa, tidak ada wis buntu misalkan. Kerja tidak dapat, mau cari gimana tidak bisa, mau jual botol misalkan segala macam kita tidak bisa, ataupun kita tidak ada kekuatan untuk bergerak, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau misalkan masih kuat tidak boleh. Seperti sabda Nabi SAW, tidak dihalalkan orang, yaitu apalagi orang kaya dan orang yang kuat minta-minta, tidak boleh. Minta-minta itu apa? Ngemis, ya, tidak boleh. Karena apa? Di sini Rasulullah mengatakan tidak boleh ya. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan wa qala alaihi wasallam la tazul mas'alah bi ahadin hatta yalqallahu wa laysa ala wajhi mus'atullah. Tidak hilang masalah itu dari kalian ketika bertemu Allah, laisa alaihi wajhi mus'atullah. Dan tidaklah kalian bertemu Allah itu dagingnya terpenggal-penggal. Saking karena apa? Saking karena malunya. Jadi orang yang minta-minta nanti
nanti ngadep sama Allah Ta'ala, tidak ada daging. Kenapa? Dia malu nemen ketemu Allah Ta'ala sampai dagingnya dicabut-cabutin. Saking malunya ketemu Allah Ta'ala. Kalau orang-orang yang minta, tapi apa? Masih ada, masih kuat, masih kaya, masih kuat. Lah saiki ndak. Oh, apa? Ditanya apa? Pengemis-pengemis itu kadang ya sudah apa namanya? Kadang mereka itu kadang ditanya apa? Sampai saat dino oleh piro? 1,5 juta elu. Kalah sing UMR. Akhirnya tuh sing UMR mikir, apa ndak dadi ngene bisa naik, wow. Repot ya kadangnya. Cuma kayak gini ini meskipun besar, cuma enggak bagus, enggak barokah. Kadang mereka tuh 1,5 juta, 900, 700 ribu. Itu paling bentar habis sehari 2 hari. Tapi subhanallah kalau orang mengemis ini kadang punya mobil. Kita orang gaya ini Supra, dia orang Alphard. DC, makanya coy melo aku biasa. Ini lampu merah pinggiran. Naudzubillah ya. Jangan sampai. Wa mas'alatul ghani an-nar, kata Nabi SAW, inna utiya galil fa galil, anna utiya katsir fa katsir. Mintanya orang yang kaya itu, maksudnya orang yang mampu itu adalah api. Kalau dia dikasihnya sedikit, makanya apinya sedikit. Tapi kalau apinya banyak, kalau dia dikasih banyak, maka apinya banyak. Maksudnya apa? Kalau tambah banyak dia dikasih, maksudnya banyak dia dapatnya, maka apa? Jaminannya dapat api neraka itu lebih mantap. Maksudnya lebih banyak. Maksudnya catatannya itu lebih banyak. Kalau misalkan dia mampu tapi dia minta-minta ya. Kalau dia dikasihnya sedikit, ya dapatnya apinya sedikit. Tapi kalau banyak, dapatnya banyak seperti itu. Contoh kiasannya seperti apa? Kalau misalkan dia lebih banyak mintanya, dapat banyaknya, berarti jaminannya masuk neraka tambah akurat ya. Seperti itu ya. Wasuila alaihi salatu wassalam anil ghani alladzi la tahillu ma'ahu masal faqala qadarul ghada wal asya. Nabi SAW ditanya pada satu orang, ya Rasulullah, kadar mampu itu apa? Kata Rasulullah. Kadar mampu itu apa? Kata Nabi SAW, kadarnya mampu itu dia bisa makan siang dan makan malam. Kalau dia punya makan siang dan makan malam, tidak boleh minta-minta. Untuk hari itu, bukan untuk besok-besok sampai sebulan, tidak. Untuk hari itu. Jadi apa? Sama Rasulullah disuruh cari tiap hari. Ya, jangan sampai kita ngarep pemberiannya orang ya. Kadang apa yang katanya Taufik ini yang mengirim pengemis ini pendakwa sekarang ya. Ana lek gak nokono. Gak 3 juta gak teko ana. Alafu ndak. Iku minimal ana. Ini katanya Taufik kayak pengemis, pendakwa zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau misalkan dikasih Habib ini hadiah, tidak masalah. Kadang sekarang ini rahasia ya, para pendakwa ini dikasih dibuka langsung. Ini kadang tidak ada adabnya ya, dibuka. Oh, kurang ki 150. Tambah ono. Gak same ini anak. Nah. Ya, hati-hati ya pendakwa zaman sekarang itu. Jadi apa ya? Terkadang ya kalau ya gitu, pendakwa zaman sekarang katanya Taufik kayak pengemis. Jadi ini hati-hati, termasuk kategori seperti ini ya. Termasuk kategori mampu, tapi masih ngarep duit. Ngarep duitnya sama Allah Ta'ala. Kenapa harus ngarep sama orang ya? Kita kerja, insya Allah, kita ikhtiar, insya Allah Allah mudahkan. Allah sudah berjanji kok, kalau kita ikhtiar, kita dikasih jalan sama Allah Ta'ala. Kenapa kita minta sama orang? Ya, lu itu juga kan ikhtiar, minta sama orang. Enggak, bukan ikhtiar itu. Malas. Ya. Kalau ikhtiar itu kerja, cari kerja di mana, tanya-tanya segala macam, itu ikhtiar ya. Jualan ini, jualan itu dan lain-lainnya segala macamnya. Itu ikhtiar namanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ayyakhudha ahadukum hablu fayahbatu khair lahu min ayyas'alahu an-nas atahu aw mana'u. Qala sallallahu alaihi wasallam istaghnu 'anil nas walau bisyauqis sawa.
Istaghnu 'anil nas walau bisausi as-siwak. Ini paham. Nabi SAW bersabda, tidaklah dari kalian batu khair. Lian ya'khudhu ahadukum. Lebih baik seseorang dari kalian membawa tali kemudian ia mencari kayu bakar daripada ia harus mengemis kepada orang lain yang mungkin memberinya atau menolaknya. Bayangkan, kata Nabi, lebih ahsan kita apa? Mulung. Ya, kalau sekarang kan orang tidak ada yang tidak ada yang cari kayu bakar kan ya. Tidak mungkin. Nanti kalau misalkan kita cari kayu bakar, orang suudon. Ate bakar omane sapa? Ate ngobong sapa? Ya. Kalau misalkan zaman sekarang lebih ahsan mulung, yaitu apa? Ngutip apa? Botol-botol. Ngutip yang sekiranya kerdus-kerdus, yang sekiranya bisa dijual kita jual. Ya. Lebih ahsan kata Rasulullah daripada kita minta sama orang yang dimana itu apa? Yang dimana itu orang kadang memberi atau tidak. Ya. Kalau ini itu kan kayak hina ya. Apalagi si kuat si nom gitu, minta-minta kayak gini, kayak hina gitu seperti itu ya. Kayak Rasulullah ngecam ya orang-orang yang suka minta-minta tapi dia sudah ada kebutuhannya, sudah kaya akan kebutuhannya. Dan hadis yang kedua dikatakan Nabi SAW, cukupkanlah dirimu dari meminta kepada orang lain meskipun hanya pura-pura menggosok gigi seakan selesai makan. Ya. Kata Nabi SAW, cukupkanlah diri kalian daripada orang-orang yang maksudnya kayak dari manusia itu seakan-akan kayak gosok gigi itu, seakan-akan makan, sudah makan padahal dalam keadaan lapar. Ya. Kita tidak ngarep, seakan-akan Rasulullah mengatakan jangan berharap sama sekali, meskipun satu pucuk nasi. Ya. Kalau misalkan orang kita kelihatan lapar tapi kan biasanya lapar itu ada suaranya kerutuk. Nah, jangan sampai kita dalam artian Rasulullah itu mengatakan jangan sampai kita melihatkan diri kita butuh kepada orang lain sampai-sampai diisyaratkan pakai tusuk gigi atau enggak pakai siwak yang seakan-akan kita sudah makan. Oke, kepingin ngising kan biasanya enggak ada bedanya ya. Kalau lapar sama mau berak itu kuruk kan gitu kan. Ya. Kalau orang terlalu lapar kan biasa sampai bunyi ya kadang-kadang. Ojo moro luwe kayak ngono pakai siwak dicedek sampai wong kuruk. Lho kan terus mangan iya iki. Muni-muni tok. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi seakan-akan Rasul mengatakan kalau misalkan kita mampu, apa yang kita mampu kita kerjakan meskipun itu terlihat sama orang hina. Kan kalau kelihatan orang kan kayak hina saja gitu kan. Ngumpul kardus, ngumpul kan kayak itu hina, cuma lebih mulia di hadapannya Rasulullah sama Allah daripada kita minta-minta. Meskipun dapatnya 1 kilo cuma 5.000, 1 kilo cuma 7.000, tapi itu halal. Tapi itu diberkahi dan diakui sama Rasulullah SAW dan diakui sama Nabi SAW. Ya, kerja meskipun hina daripada kita minta-minta ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita kecukupan segala kecukupan, khususnya kecukupan kita kepada manusia, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita rahmat dan maghfirah kepada kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin.